Bab 045. Kenapa kau begitu tega melakukan hal itu? Apa kau tahu Dirga begitu menderita karena kehilangan Celin, kata Dava. Aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang kalian sudah merasakan satu lagi kehilangan orang yang berarti dalam hidup kalian, kata Tiara penuh emosi. Sayang sekali angan-anganmu itu tidak tercapai, kata Dava menatap kasihan padanya. Apa maksudmu? Tanya Tiara heran. Maksudnya kalian terlalu bodoh untuk bisa membunuhku, suara yang tidak asing bagi Tiara. Celin. Tiara mengerjapkan mata berkali-kali untuk memastikan bahwa yang dia lihat bukannya hantu. Kau seharusnya sudah mati. Aku hanya mati di dalam mimpimu, gadis bodoh. Desis Celin sambil menyeringai. Kak Bima, suruh semua anak buah kakak membunuh mereka. Teriak Tiara. Bima maupun anak buahnya tidak bergeming sama sekali. Kak Bima, teriaknya lagi. Maaf Tiara, aku tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah, ucap Bima pelan. Apa maksudnya ini, Kak? Kakak sekongkol dengan mereka. Sejak kapan? Mata Tiara menatap tajam ke arah Bima yang sebenarnya adalah kakak tirinya Dandin. Bima adalah anak dari ayah tiri Tiara Dandin yang sudah meninggal. Karena Bima adalah anak kandung, maka perusahaan jatuh ke tangan Bima. Sementara Tiara dan Din hanya mendapat sebagian kecil dari harta ayah Din. Kau masih belum mengerti juga kenapa Celin masih hidup sampai sekarang? Tanya Dava sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Jadi Celin masih hidup karena kakak memberitahu mereka? Tiara berteriak kepada Bima. Terlihat jelas raut kemarahan bercampur kekecewaan di matanya. Aku tahu jika kalian ingin membalaskan dendam kalian. Tapi aku tidak bisa ikut lebih jauh dalam rencana kalian. Aku masih ingin melanjutkan hidupku tanpa perasaan bersalah seumur hidup, jelas Bima. Dia pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Flashback on. Setelah Celin keluar dari mobil Bima yang hendak memperkosanya, Bima langsung menelpon Dava dan menceritakan semuanya. Dia bisa menelepon karena sebenarnya tempat itu mempunyai signal, hanya saja ada pengacau radio sehingga sinyal hilang. Pada saat Celin sudah pergi, pengacau radio itu dimatikan. Dava, maafkan saya, tapi kita harus menolong Celin, ucap Bima sehabis menceritakan semuanya. Baiklah, sekarang kau harus pergi ke markas mereka dan tetap pakai earphone-mu agar aku bisa tahu pergerakan mereka dan memberitahumu apa saja yang harus kau lakukan. Aku ingin mengikuti rencana mereka. Jangan beritahu Dirga karena kepanikannya akan mengacaukan semuanya. Baik, Bima melajukan mobilnya menuju villa tempat Celin disekap. Saat Tiara dan Din sedang berbicara mengenai rencana pembunuhan di dalam kamar, Bima mendatangi Celin. Celin yang melihat Bima pun ingin memakinya. Namun, dia mengurungkan karena Bima memberi isyarat. SSSTTT, jangan berisik, Celin. Aku akan menyelamatkanmu. Aku minta maaf tadi aku melakukan itu agar dapat mengulur waktu, bisiknya pelan. Celin diam dan mendengarkan. Sekarang lakukan saja hal yang harus dilakukan seorang korban penculikan. Buatlah ini sealami mungkin. Bima meninggalkan Celin dan menuju kamar tempat Tiara dan Din sedang berdiskusi. Setelah mengatur rencana, mereka segera pergi ke laut tempat mereka akan mengeksekusi Celin. Di perjalanan, saat Bima mencekik Celin, dia membisikkan sesuatu kepada Celin. Di dalam air nanti, anak buah Dava yang bersembunyi di lantai bawah kapal akan memberikan selang oksigen agar kau bisa bernafas selama mereka menenggelamkanmu. Celin mengangguk. Sesampainya di tengah laut, Celin ditenggelamkan dan dibawa air. Namun, dia sudah disambut oleh anak buah Dava yang memberikan tabung oksigen agar Celin bisa bernafas di dalam air. 30 menit kemudian, kerangkeng besi itu diangkat dan Bima berpura-pura memeriksa nadi Celin. Sudahlah, ayo lakukan Bima, seru Din. Sebelum menceburkan Celin ke laut, Bima membisikkan sesuatu. Maafkan aku, malam ini kamu harus merasakan dinginnya air laut. Aku berjanji tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Dirga.
Aku mencintaimu tapi aku akan merelakanmu untuknya. Bima melemparnya ke laut dan meninggalkan tempat itu. Celin memakai kembali selang oksigen yang lagi-lagi diberikan para pengawal. Tak lama kemudian, sebuah perahu kecil datang menjemput mereka. Flashback off. Tiara menatap Bima tajam. Dasar brengsek, teriakannya memekakkan telinga. Aduh, kau berisik sekali. Dava menutup kedua telinganya. Tak lama kemudian, Dirga datang dengan polisi lalu menangkap Tiara dan Din. Sedangkan Bima akan menjadi saksi dan terbebas dari jeratan hukum dengan Dava sebagai jaminannya. Dirga langsung menghampiri dan memeluk Celin. Kau tidak apa-apa, kan? Dirga mencium pucuk kepalanya. Aku baik-baik saja. Celin mengangguk. Syukurlah. Dirga mempererat pelukannya. Dirga, Dava dan Celin pulang ke rumah Dava. Mami dan Kania menyambutnya dengan tangisan. Celin, kamu tidak apa-apa kan? Mami memeluknya erat. Tidak apa-apa tante, ucap Celin membalas pelukan Mami. Kenapa semua ini bisa terjadi padamu? Kania bergantian memeluk Celin. Tidak apa-apa, Kania, Celin berusaha menenangkan Kania. Bagaimanapun, Kania juga pernah mengalaminya jadi tahu bagaimana rasanya. Celin, tante mohon menikahlah dengan Dirga secepatnya. Mami memegang tangan Celin. Celin memperhatikan semua mata tertuju padanya dengan tatapan penuh harap. Baiklah tante. Semua yang ada di sana senang mendengar jawaban Celin. Sebulan kemudian, sebuah pesta pernikahan mewah pun digelar. Dirga akhirnya resmi mempersunting Celin. Semua keluarga maupun Celin turut berbahagia. Semua tamu undangan berdatangan memberi ucapan selamat termasuk Bima. Bima datang bersama dengan seorang wanita berhijab yang sangat cantik. Selamat, ya, kenalkan ini Cahaya, calon istriku. Bulan depan datanglah ke pernikahan kami. Wah selamat, ya Pak Bima. Celin tersenyum senang begitu juga dengan Dirga. Tidak terasa hari sudah semakin larut. Para tamu undangan sudah pulang. Dirga dan Celin pergi ke hotel yang sudah disiapkan Dava untuk mereka. Di dalam kamar hotel yang mewah itu, tampak bunga bertebaran di lantai dan di ranjang. Sangat indah dipandang. Apa kamu suka? Tanya Dirga yang kini memeluk Celin dari belakang. Tentu, sayang. Celin mengangguk pelan. Apa, sayang? Bukannya kau tidak mau jika memanggil sayang? Meski di tengah keheranan, namun Dirga semakin mempererat pelukannya. Ada pengecualian pada setiap aturan, kan? Perlahan Dirga membenamkan wajahnya ke leher wanita cantik yang kini sudah jadi istrinya. Mereka menikmati malam itu dengan penuh cinta. Dirga yang merasa sangat senang mengetahui bahwa Celin yang selalu berpakaian seksi ternyata masih bisa menjaga kesuciannya. Seminggu kemudian, Celin dan Dirga pergi berbulan madu ke luar negeri. Mereka menikmati masa-masa indah pengantin baru. Dirga dan Celin menempati rumah yang berdekatan dengan Dava sebagai hadiah dari Mami dan Papi. Sebulan setelahnya Udin juga melangsungkan pernikahannya dengan Nasya. Sebuah pernikahan mewah dan dihadiri seluruh keluarga. Hari ini, Celin dan Ina membawa kabar gembira. Mereka mengumumkan kehamilannya. Baik Dirga maupun Ruli sangat senang karena akan menjadi seorang ayah. 9 bulan kemudian, lahirlah putra Dirga yang diberi nama Zain. Seminggu kemudian, lahirlah putri Ruli dan Ina yang diberi nama Liana Natasha. 2 tahun kemudian, lahir anak kedua Kania dan Dava yang diberi nama Raya. Wajahnya benar-benar mirip Kania. Sangat imut dan lucu. Kini hidup mereka semua sudah lengkap. Di mana-mana tampak raut wajah bahagia. Hal yang diinginkan Dava akhirnya tercapai. Tidak ada lagi jomblo yang bertebaran di rumahnya. Tidak ada lagi orang yang terluka karena berada di dekatnya. Lihat kan, kau pasti tahu kalau aku bisa diandalkan. Kania dan Dirga sudah bahagia. Aku harap kau tenang di sana. Dava menabur bunga di atas makam Dika.
Dia ingat betul bagaimana kekejaman dan keegoisannya menyebabkan orang-orang di sekitarnya terluka bahkan sampai membuat Dika kehilangan nyawanya. Dia berjanji dalam hati bahwa tidak akan ada lagi yang terluka karena dirinya. Kekejamannya berakhir sudah. Tidak ada lagi kata kejam dalam hidupnya. Tamat.